Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepadanya dan berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang memelihara kami dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai umat-Mu. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang akan berbicara kepada setiap pribadi kami. Apapun pergumulan kami Tuhan, apapun masalah kami percaya Tuhan, Engkau boleh menolong kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuka telinga rohani kami, supaya kami dapat mendengar Engkau berbicara kepada kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-12. Kita akan membaca daripada ayat 22 sampai ayat 25. Lukas 12 ayat 22 sampai 25. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain?" Keunikan Mona Lisa, satu lukisan yang dilukis oleh Leonardo da Vinci, lukisan yang sangat terkenal, lukisan yang sangat berharga. Dan lukisan ini terkenal sebab dia adalah satu lukisan yang membawa banyak persoalan. Dia mempunyai keunikannya sendiri. Dan lukisan Mona Lisa ini, saudara-saudari, dikatakan adalah satu daripada lukisan yang sangat termahal di dunia. Dan untuk orang melihat lukisan ini, mereka berbaris dan kamu hanya boleh melihat dalam 20 saat saja, sebab ramai orang lain yang mau melihat lukisan ini, sebab keunikannya. Saudara-saudari, seperti gambar Mona Lisa ini, seperti lukisan Mona Lisa ini yang mempunyai keunikannya dan mempunyai harga yang begitu tinggi, kehidupan kita juga yang diciptakan oleh Tuhan adalah satu keunikan. Tuhan telah menciptakan kita dengan kepribadian kita yang berlainan daripada orang-orang yang lain. Kita berharga di mata Tuhan karena selain kita mempunyai keunikan, kita adalah milik Tuhan. Kita berharga
di mata Tuhan, sebab melalui kita orang lain dapat mengenal siapa Tuhan Yesus. Mereka dapat mengenal siapa Tuhan Yesus itu melalui kesaksian kehidupan kita. Tetapi saudara-saudari, kadang-kadang kita lupa yang kita ini amat berharga di mata Tuhan. Ketika kita mengalami kesusahan ataupun masalah di dalam kehidupan kita, kita mulai merasa khawatir. Kita sudah lupa tentang Tuhan. Kita khawatir tentang perkara-perkara yang kecil dan juga tentang perkara-perkara yang besar. Saudara-saudari, ada orang yang mengatakan lebih daripada 90% dari apa yang kita khawatirkan sebenarnya tidak akan terjadi. Lebih daripada 90% daripada perkara yang kita khawatirkan tidak akan terjadi. Saudara-saudari, oleh sebab itu mari kita berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita. Jangan kita berpikir tentang banyak perkara sehingga kita meragukan tentang kasih Tuhan. Ada beberapa sebab mengapa kita merasa khawatir. Kenapa kita khawatir? Ada beberapa sebab. Dan saudara-saudari, kita merasa khawatir karena kita mengambil berat tentang orang yang kita kasihi. Kita memikir tentang orang yang kita kasihi, dan seperti seorang ibu yang akan merasa khawatir sebab sudah lama tidak menerima berita daripada anaknya. Seorang ayah akan merasa khawatir tentang prestasi anaknya di sekolah sebab dia mau masa depan yang baik bagi anaknya. Saudara-saudari, selain daripada itu, kita juga merasa khawatir karena kita bersifat bertanggung jawab. Kita khawatir tentang pembayaran yang perlu dibayar untuk kereta ataupun rumah di ujung setiap bulan. Kita merasa khawatir karena kita mau mengawal keadaan. Seperti mana kita mengawal kereta yang kita pandu dengan memegang steeringnya. Seperti itu juga kita mau mengawal situasi dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, bagaimanapun kita mengambil berat tentang orang lain, betapapun kita bertanggung jawab, betapapun kita mau mengawal kehidupan kita, kasih karunia Tuhan mengatasi semuanya ini. Di dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi situasi di mana kita memerlukan kasih karunia Tuhan Yesus. Kita memerlukan pertolongan Tuhan. Di dalam hubungan antara suami dengan istri, hubungan yang sudah retak, hanya Tuhan Yesus Kristus saja yang boleh memulihkan hubungan tersebut. Bagi anak yang terlibat dengan kegiatan yang tidak baik, hanya Tuhan Yesus Kristus sahaja yang boleh menolong anak tersebut. Jadi saudara-saudari,
kita memerlukan kasih karunia Tuhan untuk kita dapat mengatasi setiap masalah, setiap persoalan kehidupan kita. Tuhan berfirman di dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa ketika kita mengalami kekhawatiran. Ketika kita di dalam kekhawatiran, saudara-saudari, itu ialah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan menggerakkan hati kita supaya kita datang kepada Tuhan untuk membawa masalah, membawa cabaran kita kepadanya. Tuhan berfirman di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan juga berfirman di dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudari, ada lagu yang mengatakan, pertolongan Tuhan untukmu adalah sejauh doamu. Lebih cepat kita minta pertolongan daripada Tuhan, lebih cepat kita akan mendapat pertolongan tersebut. Saudara-saudari, sangat berharga bagi Tuhan kehidupan kita. Kamu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berfirman di dalam Lukas pasal 12 ini, ayat 24 yang kita sudah baca, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Saudara-saudari, tidak ada sesiapa yang peduli tentang burung gagak. Tidak ada apa-apa yang menarik tentangnya. Tidak ada orang yang memelihara burung gagak sebagai burung pelihara, dan tidak ada seorang pun yang memelihara burung gagak sebagai burung kesayangannya. Kalau burung gagak yang hinggap di jendela rumahmu, kamu akan mengusirnya dengan secepat mungkin. Walaupun demikian, saudari, firman Tuhan berkata bahwa Allah memberi makan kepada burung gagak tersebut. Bahwa Tuhan memperdulikan burung gagak itu. Bahwa burung gagak itu berharga bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa jauhnya kamu berharga melebihi burung-burung tersebut. Kehidupanmu sangat berharga bagi Tuhan, melebihi burung-burung gagak tersebut. Saudara-saudari, ketika kita melalui masa yang sukar, kadang-kadang kita
bertanya, kita mempunyai persoalan, dan kita bertanya, adakah Tuhan masih memperdulikan kita? Adakah Tuhan masih menjaga kita? Adakah Tuhan masih ada bersama-sama dengan kita? Saudara-saudari, Tuhan masih memperdulikan kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sebab kita berharga kepadanya. Mengapa kita berharga kepada Tuhan? Mengapa kehidupan kita berharga bagi Tuhan? Ada beberapa sebab mengapa kita berharga kepada Tuhan. Kita berharga kepada Tuhan sebab kita diciptakan dengan keunikan yang tersendiri. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan. Kita diciptakan dengan keistimewaan kita sendiri. Kita tidak sama dengan orang lain. Kita tidak perlu, oleh sebab itu saudari, kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita memiliki kekuatan kita sendiri yang diberi oleh Tuhan. Kita ada talenta yang istimewa yang diberi oleh Tuhan untuk kita, supaya kita menggunakan talenta tersebut untuk kemuliaannya. Adakah kamu menggunakan talenta yang telah diberi oleh Tuhan kepadamu untuk memuliakan nama Tuhan? Jam tangan berjenama Rolex berharga puluhan ribu ringgit, sebab ia dibuat dengan sungguh teliti. Untuk menyiapkan sebuah jam tangan Rolex akan mengambil masa lebih kurang 1 tahun. Dan dia dibuat dengan begitu teliti. Dan jam Rolex ini mempunyai harga yang tinggi. Seperti itu juga saudara dan saudari. Kita telah diciptakan Tuhan dengan begitu teliti. Oleh sebab itu, kita sangat berharga baginya. Kehidupan kita sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan akan menjaga kehidupan kita, dan Dia akan memastikan kita di dalam kecukupan, di dalam setiap keperluan kita. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 12 ayat 22, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Sebagai manusia, saudara-saudari, yang membuat kita khawatir kebiasaannya ialah tentang makanan dan juga pakaian kita. Tapi firman Tuhan berkata kepada kita, sebagai anak-anaknya, kita tidak perlu khawatir tentang keperluan kita. Kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Kita tidak akan mengalami kekurangan dalam apapun yang kita perlukan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, saudari, kita tetap percaya kepada Tuhan, berpegang kepada janji-janjinya, yang Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Dialah Yehova Jireh yang akan mencukupi segala keperluan kita. Rasul Paulus berkata
Di dalam Filipi 4 ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam apapun situasi kehidupan Rasul Paulus, dia tahu bagaimana untuk menanganinya. Sebab dia percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupi segala keperluannya. Jadi bagi kita juga saudari, biar kita seperti Rasul Paulus yang tetap percaya bahwa Tuhan akan mencukupi segala keperluan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu khawatir tentang kehidupan kita. Kita berharga kepada Tuhan sebab kita diciptakan dengan keunikan tersendiri. Selain itu, saudara dan saudari, kita berharga kepada Tuhan sebab kita adalah milik Tuhan. Selain daripada kita diciptakan dengan keunikan kita tersendiri, kita berharga kepada Tuhan sebab kita adalah milik Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan juga berfirman di dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Allah telah menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita. Karena kita adalah milik Tuhan, maka kita berharga baginya. Saudara dan saudari, selain kita berharga kepada Tuhan sebab keunikan kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita berharga kepada Tuhan sebab kita adalah milik Tuhan. Selain daripada itu, kita juga berharga kepada Tuhan sebab melalui kita, orang lain dapat mengenal Tuhan Yesus. Kita adalah garam dan terang dunia ini. Tuhan telah menyucikan kita, Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah memilih kita. Dia telah meletakkan kita dimanapun kita berada untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi. Saudara dan saudari, oleh sebab itu, biar kehidupan kita terus bersinar bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Biar kehidupan kita menjadi kesaksian yang baik, supaya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun keperluanmu, serahkan kepada Tuhan, sebab kamu sangat berharga kepadanya. Ada satu cerita tentang satu keluarga. Dan keluarga ini percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Seperti kita, saudara-saudari, keluarga ini juga kadang-kadang
mengalami kekurangan dan kesusahan di dalam kehidupan mereka. Setiap kita pernah mengalami dan kita juga akan menghadapi cabaran di dalam kehidupan kita. Dan bagi keluarga ini, setiap kali mereka mengalami kekurangan dan kesusahan, Bapak, bagi keluarga ini, Bapak yang mengasihi Tuhan, Bapak yang mengenal Tuhan ini, dan dia akan berkata kepada keluarganya dengan tersenyum, dia berkata kepada keluarganya, Tuhan sudah merasa khawatir bagi kita. Ketika mereka mengalami kekurangan, mengalami kesusahan, setiap kali mereka mengalami kekurangan dan melalui kesusahan, dia akan berkata, Tuhan merasa khawatir untuk kita. Saudara-saudari, biar kita juga ketika kita mengalami kekurangan dan melalui kesusahan, sambil tersenyum dan berkata, Tuhan sudah merasa khawatir untuk diri saya. Tuhan sudah merasa khawatir untuk diri saya. Tuhan mengasihi setiap pribadi kita. Tuhan mempedulikan setiap pribadi kita. Di dalam apapun keadaan hidupmu pada saat ini, mari serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab kamu sangat berharga kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan saya berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu dimanapun mereka sedang berada. Apapun pergumulan hidup mereka Tuhan, Engkau tetap mengasihi mereka, mereka tetap berharga di mata-Mu Tuhan. Dan saya berdoa Tuhan, agar Engkau yang akan terus menolong mereka, mencukupi segala keperluan mereka Tuhan. Memberi mereka kekuatan, biar mereka Tuhan dapat dikuatkan, dapat dipulihkan. Mereka akan mengalami kemenangan. Mereka akan mengalami kasih-Mu Tuhan secara pribadi. Saya serahkan setiap mereka ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Saudara dan saudari, biar kasih karunia dan damai sejahtera yang datang daripada Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai engkau. Biar wajah Tuhan terus menyinari engkau dimanapun engkau berada, baik ketika engkau duduk ataupun berdiri, dalam apapun yang engkau sedang lakukan. Biar wajah Tuhan itu menyinari engkau. Karena Tuhan mengasihi engkau. Dialah Immanuel, Tuhan yang menyertai engkau. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.